Umar hajjah yang paling pendek, yang panjang nawaitul hajjah wa ahramtu bihi. Selesai. Kalau sebenarnya itu berlaku itu larangan ihram yang tadi dong. Tinggal menunggu tanggal 8 ini Pak ya, jadi perjalanan. Tanggal 8 itu sosial. Tanggal 8 tengah hari minimal sudah angkat ke Arafah. Tanggal 8. Jadi tanggal 8 itu so angkut ke Arafah. Karena situasi otot cuaca dingin, biasanya di mobil itu sampai 60 orang gitu. Jadi per 7 yang masuk. Rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3. Paling cuma 5 mobil atau 6 mobil. Nah, selesai soalnya ya, rombongan ketularan hilang. Mulai baca berjilbab. Jadi tidak saya bilang karena bahaya ada orang tulis. Nah, tapi bahaya ada orang tulis. Lama tulis, kok cabut itu. Nah, yang baca tuh mainan Pak. Jadi kita paham apa yang baca juga semua atau ada kita coba sendiri pun itu orang ini oleh sebab itu perempuan yang laki-laki yang mesti bawa lipat jadi kita ada di panggung. Nah itu yang dia lagi-lagi dapat supaya pinggir. Setelah itu sudah niat berarti kalau siap-siap untuk berangkat. Medis. Saya bilang kemarin kalau Nabi bikinnya dulu baru dia ke Arafah. Karena boleh orang itu orang menuju Arafah. Maka Arafah itu 1 kilo. Ini sampai Pengelolaan Bosan. Medis ya. Sampai di sana biasanya sore. Hari Arafah. Di Arafah itu turun tinggi di kemah. Biasanya sebelum Arafah ada rombongan atau sebelum dia itu lokasinya bersama dengan Asasa. Ini dia lokasi bodoh dan lokasi ini. Kasih tanda ini rombongan ini benar. Dan sampai kita masuk kita makan malam, sholat jam itu zuhur dengan asar. Kalau sampai asar kita baru maghrib, terus asar dan seterusnya. Begitu misalnya. So tanggal 9 ini malam kan sudah 9. Wukuf di Arafah itu tanggal 9. Pas tengah hari baru wukuf. Laksanakan itu sholat dulu zuhur asar jamaah takdim diajarkan tuh baru dengan lupa supaya dengan lupa habis dengan lupa makan dulu habis sholat makan dulu jangan langsung bangun makan dulu kasih siapkan itu fisik baru mulai wudhu. Lauk itu ada dari lauk. Biasanya ini dari Ramadan itu sampai di 7. Kalau wanita, kota Arafah itu tidak besar. Jadi kumpul sama itu, laki-laki perempuan, lalu dia tinggal berbuat. Saya berbuat, kalau masuk, selesai sudah. Kemudian lauk ini, ada lauk di sini daerah saya. Ada yang aplikasi itu ada lauk. Coba yang komentar saya bilang mulai lalu terus kok karena sesuatu asal kan tinggal turun lagi habis maghrib baru orang itu terus dari anggap ini sudah lebih buku di Arafah jam 6 sore menjelang matahari so habis buku so mesti berangkat ke Musdalifah. Sunat sholat di Musdalifah jamak takhir. Sholat di Musdalifah jamak akhir sunat. Tapi susah orang sampai di Musdalifah mencari sembahyang lagi macam-macam. Sholat maghrib isya di tenda. Nanti pemimpin ibadah ini. Habis sholat isya maghrib isya di jamak, tinggal masuk kerangkeng. Kalau semua pergi ke Arafah, ke Musdalifah. Habis itu kan mesti ke Musdalifah. Masuk kerangkeng bagi budak. Rombongan, satu masuk cukup itu kerangkeng itu karena pembudis
Habis itu sudah diangkut ke Musdalifah. Ya sudah habis maghrib diangkut. Sampai Musdalifah kami sudah jam 10 malam. Walaupun mereka cuma tapi karena padatnya kendaraan sehingga sampai di sana sudah jam 10. Mau sholat isya kan sudah sholat tadi. Tinggal di sana sambil menunggu mau bermalam di Musdalifah cari batu sebanyak yang diniatkan. Kalau mau nafas awal 2 hari di Mina, berarti mesti kumpul batu untuk melontar jumlah akabah 7. Kemudian DPS-nya tambah 21. Kemarin saya sebutkan itu mau dilontar jumlah akabah itu yang paling ujung, yang paling dekat dengan Mekah. Jadi di Musdalifah itu kumpul itu batu sebanyak 21 tambah 7 59. Kalau yang nafas awal, kalau yang 3 hari tambah lagi 27. Jadi dari tambah 9 tambah 21, 70 no? Kasih lebih. Jangan sampai tadi di jalan. No? Mudah-mudahan muasasah sosialkan kembali. Tapi di sana aku mau coba pikir-pikir sambil menunggu tengah malam karena di Musdalifah itu sampai tengah malam. Tengah malam so mesti angkut ke Mina, itu tanggal 9 itu. Jadi ketika masuk tanggal 10 so diangkut ke Mina. Biasanya sampai di Mina pagi. Jamaah Indonesia dilarang melontar jumrah karena sampai di Mina itu orang mesti melontar jumrah. Istirahat dulu, jangan langsung pergi melontar jumrah pagi karena itu jumrah akabah. Jangan sampai terjadi insiden celaka di sana. Jadi sudah diatur itu. Jamaah Indonesia tidak boleh diperkenankan melontar jumrah akabah pagi hari. Biasanya melontar jam 9, jam 10 ada jam 12 asar maghrib begitu. Diatur. Ikut aturan. Nanti kita pelontar yang no? Sekarang sudah melontar jumrah. Semua praktek apa? Mau tambah-tambah. Nah, jadi waktu kita berangkat ke Arafah ada doa sih, buka doa ketika menuju ke Arafah. Allahumma ilaika ikut tawajjahtu wa ila wajhikal karim aradtu faja'al dhanbi maghfura wa haji mabrur warhamni wala tuhayyibni innaka ala kulli syai'in qadir. Itu jangan lupa doa ketika berangkat di Arafah, doa ketika melihat Jabal Rahmah atau melihat Jabal Rahmah, ya baca doa Allahumma ighfirli wa tub alayya wa atini su'ni wa wajhi lillah khairun aynama tawajjahtu dan seterusnya. Kalau dapat Jabal Rahmah, biasanya temanya itu Indonesia itu jauh dari Jabal Rahmah. Jangan berusaha untuk Jabal Rahmah karena masih sebentar. Jangan sampai hilang. Nanti kalau mau pasiar dapat Jabal Rahmah, jangan pada saat itu sebab jauh dari tempat. Nah, setelah kita melaksanakan khutbah dan sholat, maka tadi makan dulu. Setelah itu pulang dulu pulang. Yang kita pulang. Ari. Apa?
Ada yang bilang saudara kami BK lebih baik turun kasih piring dari banyak. 21. Jadi tiga sampai bulan lusa coba. Bandang. Boleh kita begitu Bapak ya? Loh? Saya bilang apa? Boleh kita bilang apa? Ya, Bandang. hampir semua nafar sani. Jadi nafar sani ada nafar awal, ada nafar sani. Kalau nafar awal sesudah akobah, sesudah waktu akobah hari itu tambah 2 hari, ya, tambah 2 hari. Itu nafar awal. Ulang. Yang suka nafar sani tambah 1 hari, tambah 1 hari, ya, nafar sani, nafar kedua. Jadi setelah nafar sani itu untungnya kalau yang nafar sani bawa pulang banyak buah-buah karena kan lain pulang makanan berbuah-buah, lain itu balik ke hotel. Misalnya kalau ada kloter, ya, satu kloter sekitar 200 lebih, mungkin 100 lebih sebulan tinggal 100. Nah, 100 itu banyak sekali dapat makanan, buang-buang karena lagi saya bilang. Tapi saya sarankan ini kan cuma sunnah, ya. Kalau mau suka tambah lebih banyak pahala, tambah 3 hari. Jadi nafar sani. Setelah itu kita menunggu kapan sedikit orang di Mekah, di Mesir, baru orang kita waktu ibadah. Pakai baju biasa. Itu rukun haji. Rukun haji itu tawaf wada. Harus, tidak boleh tidak, ya. Ustaz mengatakan, ya, di dalam hadis yang menceritakan
ada seorang yang dalam keadaan kusut masai, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah atas segala masalah yang dihadapi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah ternyata menolak doanya. Karena apa? Yang dimakannya haram, yang dipakainya haram, yang dibelanjakannya dari yang. Nah, itu syarat yang kedua Bapak Ibu sekalian ya. Tolong pastikan benar-benar bahwasanya yang kita belanjakan adalah harta yang halal. Nah, yang ketiga, inilah yang sementara Bapak Ibu sekalian laksanakan saat sekarang ini. Bahwasanya untuk melakukan haji mabrur harus tahu ilmunya, harus tahu manasiknya. Ini berapa kali pertemuan manasik haji ini? Pak Kawa, seberapa? 6 kali. Ini sampai pada praktek ya. Berarti semua paham manasik ini. Ya. Tahu masalah tentang rukun, wajib, larangan. Tahu semua ini Pak? Oh. Padahal buku manasik haji dari 2 bulan lalu ada di Bandung, Pak Soeharto ini yang pribadi belum kirim-kirim, belum terima buku manasiknya. Ya, tapi setidaknya 6 kali pertemuan ini sudah ada sesuatu yang membekas, Bapak Ibu sekalian, terutama yang terkait tentang rukun, wajib dan larangan. Nah, sebab jangan sampai Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya ini dilanggar, haji Bapak Ibu sekalian tidak sah. Rukun orang mau ambil rata-rata orang ambil tamatut ini Bapak Ibu sekalian ya. Orang mau ambil haji tamatut ya. Nah Bapak Ibu sekalian, otomatis namanya haji tamatut berarti harus diawali dengan umrah sebelum haji. Ya toh? Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau seandainya orang selama ini yang disampaikan manasik gelombang 2 atau gelombang 1? Gelombang 1. Nah, berarti gelombang 1 adalah menuju Madinah, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, insya Allah kita di Madinah. Kalau ini informasi yang barangkali Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan informasi ini dia akan berubah sampai akhir nanti. Masih dibicarakan di tingkat pusat. Kalau biasanya orang di Madinah itu 9 hari ya, karena Muhammad kemudian kita bisa dapat arba'in kan. Sekarang ini dengan terjadinya perluasan masjid Madinah dan terjadinya banyaknya pembongkaran hotel di sekitar Madinah ya, ada kemungkinan bisa saja kita tidak sampai 9 hari di Madinah. Tidak, bisa saja cuma 6 atau 7 atau 8 atau 9. Nah, ya, karena dipahami bersama bahwasanya hadis tentang arba'in dan itu sudah kebiasaan. Kalau melihat sejarahnya Bapak Ibu sekalian, sholat arba'in ini baru dimulai tahun 72 tahun itu tidak pernah ada sholat arba'in. Orang Indonesia tidak pernah melaksanakan sholat arba'in. Tahun 72 kenapa dimulai? Sejarahnya ada Bapak Ibu sekalian mengambil dasar yang lemah dari hadis An-Nasai ya. Nah, tapi karena masalah fadilatul amal maka bisa diperhatikan. Tapi kalau melihat sejarahnya, karena orang-orang tua dulu itu belum semua melaksanakan arba'in di sana. Nanti tahun 72 ketika masa tunggu pesawat itu cukup lama, ketimbang jamaah haji cuma tidak tahu apa di sana, maka muncullah hadis ini. Yang memang ada hadisnya, tapi dari